Segera permisah, bersyukur pada Tuhan. Sampailah kita pada penjelasan yang sangat penting, yaitu tentang anak domba Allah. Sejak kecil, Kela suka mendengar istilah ini, tapi Kela belum jelas. Namun samar-samar Kela menangkap bahwa anak domba yang tidak bercacat itu harus disembelih. Aduh, kasihan sekali. Apakah ada cara lain? Jangan disembelih. Tapi Kela dan teman-teman semuanya harus mendengar penjelasan yang benar dari satu-satunya sumber yang dapat dipercaya, yaitu dari Alkitab. Yuk kita mulai konsentrasi semuanya. Shalom anak-anak, mari kita memulai renungan kita dengan berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih buat kesempatan untuk kami boleh merenungkan firman Tuhan. Kembali kami hendak memohon pertolongan Tuhan agar kami boleh dimengertikan akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, cerita hari ini mengenai bangsa Israel yang ada di dalam perbudakan orang Mesir. Mereka berteriak kepada Tuhan, Tuhan lepaskan kami dari perbudakan ini. Dan akhirnya Tuhan mendengar doa mereka. Tuhan menjawab doa mereka. Tuhan mengirimkan Musa dan Harun untuk melepaskan orang Israel dari perbudakan Mesir. Musa menghadap kepada Firaun menyampaikan pesan dari Tuhan. Biarkan umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Tapi sayangnya Firaun dan orang Mesir tidak mengenal Allah Israel. Mereka tidak merasa perlu untuk takut ataupun hormat ataupun taat kepada Allah Israel. Allah Israel kemudian menurunkan 9 tulah kepada orang Mesir. Tetapi hal ini pun tetap tidak membuat orang Mesir mau melepaskan orang Israel keluar dari Mesir. Allah berfirman kepada Musa, Aku akan menurunkan 1 tulah lagi kepada Firaun dan orang Mesir. Dan kali ini mereka akan membiarkan kalian pergi dari sini. Bahkan mereka benar-benar akan mengusir kalian dari Mesir. Anak-anak, kondisi orang Israel di dalam perbudakan orang Mesir itu sama dengan kondisi kita manusia yang ada di dalam perbudakan dosa. Hanya Allah yang sanggup melepaskan orang Israel dari Mesir. Demikian juga hanya Allah yang sanggup melepaskan manusia berdosa dari perbudakan dosa. Allah punya cara Allah sendiri. Dan cara Allah ketika melepaskan orang Israel dari perbudakan Mesir merupakan simbol dari cara Allah melepaskan manusia berdosa dari perbudakan dosa. Caranya bagaimana? Mari kita lihat. Yang pertama, Allah menentukan terjadinya perubahan penanggalan bagi orang Israel. Bulan di mana orang Israel dilepaskan dari Mesir akan menjadi bulan pertama yang diberi nama bulan Nisan. Maknanya bahwa orang Israel dilepaskan dari perbudakan Mesir, orang Israel mendapatkan hidup yang baru, yaitu hidup yang tidak lagi menuju kematian kekal. Yang kedua, Allah memerintahkan kepada orang Israel untuk mengambil seekor domba yang jantan, tidak bercacat,
dan berumur 1 tahun pada hari ke-10 bulan Nisan. Kemudian domba tersebut harus dikurung sampai hari ke-14 bulan Nisan. Pada hari ke-14 tersebut, domba tersebut harus disembelih dan darahnya diambil, dioleskan pada ambang pintu. Anak-anak, domba jantan yang tidak bercacat dan berumur 1 tahun ini itu menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus itu tidak berdosa. Tuhan Yesus Kristus mati pada kondisi dia yang terbaik, yaitu pada usia 33 tahun. Sama seperti domba berumur 1 tahun, itu domba dalam kondisi yang terbaik. Darah anak domba yang dicurahkan dan dioleskan di ambang pintu itu juga menunjuk kepada darah Tuhan Yesus yang dicurahkan di atas kayu salib. Anak-anak, anak domba yang sudah disembelih tersebut Allah perintahkan untuk dipanggang seluruhnya dan harus dimakan dengan roti tidak beragi dan sayur pahit. Semuanya ini memiliki makna. Apa maknanya? Roti tidak beragi menunjukkan kehidupan yang tanpa dosa. Sayur pahit bermakna penderitaan yang sangat berat di bawah perbudakan. Anak-anakku, domba tersebut dan roti tidak beragi dan sayur pahit harus dimakan oleh orang Israel dalam kondisi siap pergi. Maksudnya dalam kondisi sudah bawa tongkat, memakai jubah, dan memakai ikat pinggang, memakai kasut. Karena pada malam itu juga Allah akan menyelamatkan orang Israel dari perbudakan Mesir. Allah juga memerintahkan kepada orang Israel untuk memperingati hari pembebasan mereka tersebut. Menjadikannya hari raya yang diperingati turun-temurun untuk selama-lamanya. Ini menunjukkan bahwa pembebasan orang Israel dari perbudakan dosa itu adalah satu peristiwa penting dalam sejarah umat manusia. Demikian juga anak-anak, pembebasan manusia dari perbudakan dosa juga sangat-sangat penting. Demikian pentingnya sehingga Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah, rela turun ke tengah dunia, menderita, mati di atas kayu salib, darahnya dicurahkan untuk menebus dosa-dosa kita. Sehingga manusia berdosa tidak lagi dibawa kepada hukuman kematian kekal. Tetapi manusia berdosa yang mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mau menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat, mau mengakui pengorbanan Dia sebagai pengorbanan anak domba Allah di atas kayu salib, orang-orang yang demikian akan beroleh hidup yang kekal. Maukah anak-anak menerima pengorbanan Kristus di atas kayu salib? Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang ajaib. Engkau rela mati
untuk menggantikan kami manusia berdosa, sehingga kami boleh beroleh hidup yang kekal. Tolong kami Tuhan, untuk kami bisa hidup benar di hadapan Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan, agar pengorbanan yang sudah Tuhan kerjakan itu tidak sia-sia di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita bersyukur ya, karena anak domba Allah ini menunjuk pada Kristus sebagai satu-satunya anak domba Allah yang memenuhi syarat untuk menghapus dosa manusia. Walaupun kita tidak menginginkan adanya kematian anak domba Allah, ternyata itu salah. Karena itu merupakan satu-satunya cara yang dapat memberikan pengharapan kepada manusia yang sudah mati dalam dosa. Bahkan justru melalui darah anak domba Allah, itulah maka manusia mendapatkan keselamatan dan bebas dari hukuman dosa, yaitu kematian kekal. Persiapkan membaca Alkitab dari Keluaran 12 ayat 24-41 buat besok. See you tomorrow.